Nah, di pelayanan farmasi klinik juga ada, tinggal dibaca. Nah, kita lihat di sini puskesmas itu ya, eh, tadi dikatakan ya poin-poin penting ya, poin-poin penting dari puskesmas. Kita poin-poin pentingnya saja dulu. Jadi obat dari puskesmas itu perencanaannya Bapak catatan sedikit pakai LPLPO. LPLPO ini lembar penggunaan dan lembar permintaan obat ditunjukkan kepada dinas kesehatan ya. Yang kedua, obat di puskesmas pengadaannya berdasarkan DON ya. DON itu daftar obat esensial. Yang tadi yang daftar obat esensial ini ya, ini DON yang ada di puskesmas ya. Nah, DON ini diatur lagi oleh yang namanya itu era jaminan kesehatan nasional JKN atau biasa yang disebut dengan BPJS. Jadi di puskesmas itu wajib ya adanya program BPJS. Jadi jangan salah, kalau di puskesmas itu biasanya biaya pengobatannya itu lebih murah dibandingkan dengan biaya pengobatan ke mana itu dokter umum biasa. Kadang-kadang di puskesmas kita berobat cuma 10.000, 15.000 gitu, 20.000, itu murah ya dibandingkan dengan yang ke dokter rata-rata aja gitu ya. Tapi itu juga kan berbeda, masing-masing penyakit itu beda, masing-masing penyakit juga beda. Tapi biasanya rata-rata ke dokter itu kan minimal berapa ya, 40.000 lah, 40 sampai 50.000 gitu, 50.000 kalau kita berobat ke dokter ya. Tapi kalau di puskesmas itu biasanya standarnya murah ya, ada yang 10, nggak nyampe lah 50 mah ayah sih yang jarang gitu. Biasanya kan gratis untuk yang program Jamkesmas ya, Jamkesmas itu juga gratis. Nah, sekarang kita lihat ya di perencanaan. Yang pertama perencanaan dulu. Di perencanaan obat, pengelolaan BMHP dan obat itu dilakukan di setiap periode oleh apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Jadi untuk pengelolaan atau perencanaan obatnya tidak sebebas di apotek ya, tidak sebebas di rumah sakit, di klinik gitu. Tapi ada periode-periode tertentu di mana periode tertentu itu biasanya disamakan. Misalkan Kabupaten Tasik periodenya bulan Januari harus mesen obat gitu. Nah, periodenya berarti semua puskesmas yang ada di kabupaten wajib mesen obat. Di bulan Februari, misalkan di bulan Februari itu tidak ada obat, tidak ada perencanaan pemesanan ya, tidak dilakukan gitu. Jadi di puskesmas ini pembelian obatnya terbatas berdasarkan periode ya. Periode pemesanannya biasa oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian ya, di apoteker yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Pemilihan obat yang ada di puskesmas itu berdasarkan permintaan obat kepada siapa? Kepada dinas kesehatan kota atau kabupaten ya. Pemilihan obatnya itu berdasarkan, nah ini kan ada mengacunya kepada daftar obat esensial nasional itu. Ini Bapak akan terangkan yang utama-utamanya, enggak akan semua itu. Kalau semua juga terlalu banyak. Nah, ini yang utamanya daftar obat esensial nasional. Jadi obat-obatan tadi berdasarkan ini, kata Bapak juga bilang tadi. Jadi tidak istilahnya tidak sebebas di apotek atau di praktek dokter ini mau obat ini mau dari pabrik ini nggak bisa, tapi harus berdasarkan ini DON.
Nah, kriteria obat-obat puskesmas ini ada kriterianya, obat yang masuk doen, terus berdasarkan standar pengobatan, diagnosa terapi oleh dokter, mengutamakan penggunaan obat generik. Nah, jadi kebanyakan obat puskesmas itu obat generik ya. Obat generik memiliki manfaat yang lebih dibandingkan dengan resiko. Terus biaya, nah biayanya harus murah ya, karena harus terjangkau oleh semua lapisan masyarakat ya. Mohon maaf, biasanya puskesmas itu untuk orang masyarakat bawah biasanya anggapannya gitu, tapi harusnya nggak gitu ya. Puskesmas itu ditunjukkan untuk semua rakyat Indonesia. Kalau orang tuh mau berobat ke yang mahal, yang murah, itu kan hak pribadi mereka. Tapi puskesmas itu jangan dianalogikan bahwa pengobatan murah, nggak gitu juga. Itu pengobatan atau pelayanan kesehatan untuk semua masyarakat di wilayah kerja ya, gitu, tadi dikatakan. Jadi, nah tapi ya, memang sih di puskesmas itu karena menggunakan obat generik ya, karena menggunakan obat generik, jadi biaya yang dikeluarkan oleh pasien itu relatif lebih murah dibandingkan berobat ke swasta gitu. Nah, di sini tahap-tahapan penyusunan obatnya, ini ceritanya ada dikatakan meminta usulan obat itu bagaimana. Jadi obat itu direkapitulasi terlebih dahulu, penggunaan obatnya berapa gitu untuk 1 bulan, nanti ada rumusnya. Membahas usulan itu bersama kepala puskesmas, dokter gigi bidan puskesmas. Jadi farmasi itu menanyakan kepada dokter, perawat dan bidan ya, lalu ditunjukkan kepada kepala puskesmas ya, kepada kepala puskesmas, lalu disusun permintaan obat tersebut. Setelah disusun ya, pengumpulan data obat itu ada berdasarkan apa? Nah, berdasarkan beberapa metode ya, berdasarkan beberapa metode. Di sini ada metode konsumsi, masih ingat enggak? Metode konsumsi, ada metode morbiditas ya, ada metode konsumsi dan metode morbiditas ya. Jadi permintaan obat itu ada berdasarkan konsumsi. Kalau konsumsi kan biasanya jumlah obat dalam satu periode ya, jumlah obat dalam satu periode tertentu, jadi dirata-ratakan. Misalkan 1 bulan itu habis paracetamol 1000 tablet, jadi bulan berikutnya mesennya 1000 tablet lagi gitu kan. Itu namanya metode konsumsi ya. Metode konsumsi itu biasanya dilihat dari daftar stok obat, berapa obat yang keluar dalam satu periode tertentu. Nah, ini untuk metode konsumsi bisa ada rumusnya. Nah, ini rumusnya. A sama dengan B tambah C tambah D min E. Rencana kebutuhan metode konsumsi ini kumahanya harusnya pakai papan tulis ya teh, enaknya, tapi kumahanya. B pemakaian rata-rata dalam 12 bulan. C stok pengamanan 10-20%. D waktu tunggu 3-4 minggu. Wah, waktu tunggunya lama. Biasanya kalau di apotek waktu tunggunya cuma 1-2 hari, tapi kalau di puskesmas itu waktu tunggu untuk obat itu dipesan sampai obat itu datang lama ya, 3-4 minggu, karena membutuhkan banyak sekali. Nah, misalkan ini contohnya, ini contoh kebutuhan puskesmas untuk konsumsi selama tahun 2019, sekitar 12 bulan untuk pemakaian paracetamol ya. Untuk pemakaian paracetamol sebanyak 25.000 tablet, pemakaiannya selama 10 bulan. Nah, ini pemakaian rata-rata paracetamol selama 1 tahun atau 10 bulan itu sebanyak 2.500 tablet ya. Ini contoh aja gitu. Nantilah namun iya latihan iya pas tatap muka gitu.
ini hanya sekilas saja. Pemakaiannya itu 2.500 tablet itu per 1 bulan ya. Per 1 bulan menghabiskan 2.500 tablet. Jadi kalau kalikan 12 itu 30.000 tablet. Nah, ini kita latihan nanti pas pelajaran tatap muka lah. Susah ininya ngetiknya. Tapi untuk metode konsumsi ya, untuk metode konsumsi Pajar mute dulu Jar. Pajar mau nanya. Pajar mau nanya. Ya sok. Ya. Obat itu dari dinas kesehatan, puskesmas itu dari dinas kesehatan. Nah, harga obatnya bagaimana? Oke. Harga obatnya itu mengikuti harga obat yang telah ditetapkan oleh itu Kementerian Kesehatan. Jadi ini Bapak perlihatkan ya. Ini sebagai informasi, ini kan kita buka. Siapa? Budi Gunawan. Ini kan ya, kumaha tuh. Ya, ini dari Kementerian Kesehatan ya. Buka-buka yang kayak gini jangan tok atau nah. Ada itu. Kieu lah gitu. Ada yang namanya ini nih, binfarkenkes.go.id. Oke. Jadi yang menentukan harga ya, yang menentukan harga obat itu pemerintah melalui Dirjen Bina Kefarmasian kalau nggak salah ini ya. Ya. Jadi Rida minta nunarostenya. Jadi sudah ditentukan sama aduh ya Pajar. Pajar. Nah, jadi ini lah. Ininya apa situsnya lama nih. Jadi sudah ditentukan Rida sama si Binfar ini harga obat. Misalkan harga obat amoxilin taruhlah 3.000 per strip misalkan, sudah ditentukan dari sananya Rida. Jadi yang membayar obat ini siapa? Ya Pemda. Kalau di kabupaten Pemda kabupaten, misalkan amoxilin sudah ditentukan 3.000, ya udah harganya 3.000 gitu ya. Ya udah harganya 3.000 misalkan. Nah, ini. Jadi ditentukan harganya 3.000 dari sana. Yang membayarnya siapa? Yang pertanyaannya kan kalau rumah sakit. Kalau apotek swasta ya yang membayarnya. Nah, ada yang namanya HNA ya gitu ya. Sama ini juga ada HNA-nya, harga netonya berapa? 3.000. Jadi biasanya pemerintah membeli ini kan bukan 1 box 2 box tapi ribuan box atau jutaan box. Jadi harganya kalau di apotek 3.000 bisa aja pemerintah beli ini 1.500 gitu. Jadi jadi kita hanya mengajukan obat apa yang dibutuhkan di puskesmas ya. Jadi yang obat apa sih yang dibutuhkan di puskesmas, berapa jumlah tabletnya. Ingat ya, bukan strip tapi per tablet, per kapsul berapa gitu. Jadi biarkan pemerintah yang membayarnya gitu ya. Sekarang pertanyaannya, di puskesmas itu kan tidak hanya jamkesmas tapi ada juga pasien umum. Nah, uangnya itu tidak dikelola oleh langsung kebutuhan puskesmas, enggak, tapi diserahkan kepada pemerintah ya melalui Pemda di sana. Jadi obatnya udah di puskesmas mah enggak yang Bapak tahu lah ya, yang Bapak tahu sedikit. Nah,
Jadi eh, di puskesmas dibayarnya ya sama sama pemdanya gitu, sama pemdanya. Jadi itulah yang menentukan bahwa misalkan para amoxilin ini, amoxilin belinya 1.500, ke pasien misalkan 1.800, ya wajar kalau pemerintah, kalau negara jangan mengambil untung banyak-banyak ya, apalagi untuk kesehatan gitu. Jadi kalau biasanya di apotek kan harganya 5.000 ya, biasanya amoxilin 5.000-an kalau nggak salah, 5.000 sampai 7.000, ada yang 4.000, tapi kalau di puskesmas wajar kalau dijual 1.800 gitu. Jadi udah ditentukan, kita nggak bisa serta-merta mau menaikkan harga, nggak bisa. Kalau di apotek kan bebas-bebas aja. Kalau sekarang paracetamol sama harganya sekitar 4.500 tuh, mau kita jual 5.000 nya jadi masalah, itu kan swasta. Tapi kalau pemerintah semuanya diatur sama pemerintah gitu. Tidak puas nggak jawabannya? Gimana Rida? Ada yang ditanyakan lagi? Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Nah, terus yang tadi kan metode konsumsi, jadi berdasarkan dalam satu periode tertentu. Nah, kalau metode morbiditas ini berdasarkan kebutuhan obat berdasarkan pola penyakit ya. Pola penyakit. Nah, masing ceritanya gini, tidak sama puskesmas kan, ini kan banyak nih, ini banyak ya obat doen, oh banyak banget ya, banyak lah penyakit itu kan enggak. Nah ini kan asal asetilsastilat, paracetamol, ibuprofen misalkan banyak ya, ini banyak sampai ke bawah. Nah ada metode yang kedua, itu berdasarkan metode morbiditas ya. Metode morbiditas itu perhitungan kebutuhan obat berdasarkan ini nih, pola penyakit ya, pola penyakit. Jadi pola penyakit di suatu daerah atau suatu wilayah kerja puskesmas tersebut gitu. Sekarang Bapak tanya, ada nggak daerahnya yang dekat puskesmas tempat tinggalnya? Ada nggak? Saha ada dekat puskesmas deh. Misalkan ini mah di puskesmas taruhlah yang dekat-dekat itu Sukaratu, puskesmas Cisaruni, puskesmas Timewati, puskesmas Singaparna, puskesmas Sukarame, itu masing-masing penyakitnya beda pasti. Kenapa beda? Tergantung dari kebiasaan atau kebiasaan masyarakat yang ada di sana. Misalkan di satu daerah terjadi kasus penyakit kaki gajah atau cikungunya, berarti obat-obatan yang harus disediakan itu berdasarkan penyakit kaki gajah gitu. Atau di satu daerah banyak banyak penyakit DBD, berarti harus berdasarkan obatnya itu DBD banyaknya. Kalau sekarang morbiditasnya sama COVID-19, berarti obat-obatannya harus terdapat obat-obatan untuk COVID-19 gitu. Jadi tidak menghitung metode konsumsi lagi, tapi dilihat dari pola penyakit gitu. Itu gitu. Atau di satu daerah puskesmas itu banyak orang yang diare, berarti obat-obatnya banyaknya apa? Nah ini oralit misalkan ya, diare untuk anak gitu, atau probiotik untuk anak gitu. Tapi tetap morbiditas ini berdasarkan pola penyakit, tetap saja obatnya itu harus berdasarkan DOEN ya, daftar obat esensial ya. Berdasarkan obat esensial ini tetap. Ini misalkan banyak orang-orang stres satu daerah, berarti obat-obat antikonvulsi ya, phenobarbital atau diazepam gitu. Tapi tetap walaupun morbiditas harus berdasarkan DOEN ini, nggak bisa tidak bisa jauh dari DOEN
tidak bisa milih, ya milih secara bebas, tapi udah aja ditentukan berdasarkan si doen ini terus ini enggak nanti lah ini. Nah, pengadaan obat di puskesmas ini dilakukan oleh kabupaten kota tadi yang Rida tanyakan ya, harga ini berdasarkan lembar format LPLPO. Nanti dilihat LPLPO itu seperti apa, ada ya ini pokoknya ada rumusnya. Pokoknya penerimaannya penerimaan obat dan bahan medis habis pakai itu ada yang penerimaan tablet salut, cairan, ini sama aja seperti yang sarana kesehatan lainnya, tapi berdasarkan doen seperti itu. Penyimpanannya sama ya, ada sediaan farmasi itu harus Vivo atau Alkovevo gitu ya gitu. Tapi ada yang menarik di puskesmas itu kan banyak vaksin ya, banyak vaksin dan serum. Jadi penyimpanan yang nggak ada di apotek itu kan, kalau vaksin di apotek atau di rumah sakit disimpan di lemari es ya, di lemari es, di kulkas khusus. Tapi pertanyaannya gini, gimana vaksin kalau dibawa ke masyarakat? Kan suka ada tuh posyandu geningannya vaksin bayi DPT campak misalkan begitu. Nah, itu pakai apa? Itu biasanya pakai ice bag ya. Tahu ice bag nggak? Ice bag tahu nggak? Nah, biasanya pakai ini ya. Bukan ice apa ya namanya, bentuknya teh kayak gini. Kalau yang vaksin untuk campak DPT bukan kompresor, tempat menyimpan obat gitu. ini mah bukan ice bag, maaf ya, harus lupa lagi. Ini mah es biasanya. Nah, ini nih kayak gini biasanya ada. Terus ini mah esnya ulah ningali karena es ya mata biasa. Ini nanti seperti ada selaput pelindung, jadi si vaksin itu disimpan di sini. Jadi kan biasanya kan di apotek suka ada yang di lemari es tuh ya, obat-obatan yang simpan di lemari es. Tapi kan kita itu tadi dikatakan puskesmas itu sebagai promosi dan peningkatan kesehatan untuk masyarakat. Jadi kalau untuk obat biasanya pakai tas-tas seperti ini, bukan obat, vaksin ya. Kalau vaksin tidak disimpan seperti ini, udah rusak itu vaksin di jalan, jadi pakai ini biasanya. Nah, obat-obat high alert ya. Apa obat high alert atau obat-obat yang harus diwaspadai ketika digunakan? Apakah ada obat high alert? Ada gitu tentunya. Lasa ada ya, biasanya lasa juga ada. Elektrolit juga ada, infusan ya kayak NaCl ya. Terus ada lagi glukosa, itu juga ada. Nah, terus apalagi pengendalian obat, pemusnahan, administrasi, dan banyak di sini. Nih, farmasi kliniknya, pengkajian pelayanan, ini kan sudah tahu kalian konseling, visite. Kalau di puskesmasnya rawat inap itu dilakukan visit dan pemantauan terhadap obat. Tapi kalau puskesmasnya tidak ada rawat inap mah cuman segini ya, cuman poin 1, poin 2 udah aja ya. Tapi kalau puskesmasnya rawat inap 1 sampai 8. Biasanya puskesmas yang tidak ada rawat inap pegawainya juga lebih sedikit. Tapi puskesmas yang ada rawat inap biasanya tenaga kefarmasian ya khususnya itu banyak biasanya. Kalau di apotek kan hiji itu misalkan apoteker. Nah, tapi kalau di puskesmas bisa sampai 3 gitu, 3 orang. Dan tenaga medisnya juga lebih banyak kalau puskesmasnya ini rawat
inap, ada yang rawat inap. Ini pengkajian resep, ya, atau screening resep. Kita tahulah ada resep, nomor resep dan lain sebagainya. Ini banyak ya, scroll dulu. Nah, visite dilakukan, visite ya tahu ya, karena kalian sudah di rumah sakit PKR-nya. Visite itu kunjungan ya, kunjungan oleh tenaga farmasi atau kesehatan, oleh dokter atau perawat ya, dilakukan untuk penata laksanaan apakah obat yang dipakai oleh pasien itu di puskesmas tersebut sesuai dengan yang telah diberikan instruksi oleh dokter atau tidak, apakah ada keluhan atau apakah ada efek samping. Nah, ini yang disebut dengan LPLPO ya. Nah, biasanya, nah ini yang puskesmas. Biasanya di puskesmas, kalau di apotek itu kan ada yang namanya surat pesanan obat ya. Biasanya kalau di apotek itu kan surat pesanan. Oke. Biasanya kan ada surat pesanan seperti inilah ya. Ini surat pesanan obat. Misalkan nah, misalkan surat pesanan, misalkan kayak gini nih surat pesanan tuh. Ya, kayak gini surat pesanan obat-obatan tertentu misalkan. Ini kan ada namanya, terus nama PBF. Ini kan untuk surat pesanan obat itu seperti ini ya. Jadi nama obatnya ada, jumlah dan satuannya ada. Sudah kalian pelajari kan sebelumnya, ini untuk surat pesanan obat gitu ya. Nah, kalau di puskesmas tadi dikatakan menggunakan LPLPO ya. LPLPO itu kayak gini. Jadi ini kota atau kabupatennya, puskesmasnya apa namanya, bulannya apa, tahun berapa gitu. Kalau di apotek, pakai ini kan, pakai ini ya, surat pesanan udah aja gini. Tapi kalau di puskesmas pakainya ini, lebih lengkap lagi ya, nama nomornya berapa, nama obatnya, misalkan ini contohnya ini, misalkan ini, misalkan kita isi nama obat nomor 1, nama obat apa, dexamethasone misalkan. Kelas terapi, nah kelas terapinya harus dicantumkan. Kelas terapinya apa? Dexamethasone. Kelas terapinya adalah anti alergi atau anafilaksis ya. Secara farmakologi berarti kalau surat pesanan biasa di apotek mah kan nggak ada, cuman biasa aja, nama obat udah aja gitu jadi. Tapi kalau di puskesmas ada yang namanya kelas terapi. Jadi kelas terapi itu ada di dalam bagian-bagian golongan farmakologi seperti ini. Antidotum, anti alergi, AINS, kan analgetik. Nah, itu yang disebut dengan kelas terapi. Satuannya apa? Tablet, flash, salep, pot atau like apa? Stok awal, stok sisa ya. Stok sisanya apa, penerimaan ini apa ya, penerimaan nggak tahu nih, persediaannya. Nah, bapak yang tahu ini pemakaiannya rata-rata tadi per bulan berapa, 2000 tablet misalkan gitu, ya. Ini expire-nya berapa, sisa stoknya berapa, permintaannya kita mau berapa gitu. Ditulis lagi jumlah resepnya berapa. Jadi memang lebih banyak di puskesmas gitu. Jadi lebih banyak kolomnya lah di puskesmas itu. Terus ada laporan pengembalian obat ini kepada siapa, kepada kepala dinas kabupaten. Nah, ini laporan penggunaan narkotika, psikotropika, sama terusnya evaluasi penggunaan obat. Nah, sama lah. Nah, terus ada lagi laporan pelayanannya ya, pelayanan kefarmasiannya, ada rawat jalan, rawat inap nih, ada data-datanya. Jadi tetap tidak bisa lepas dari ini kalau puskesmas ya, tidak lepas dari kabupaten, kota, provinsi.
Jadi karena memang karena apa istilahnya yang punyanya pemerintah, jadi harus mencantumkan pemerintahnya siapa gitu. Jadi harus mencantumkan pemerintahnya siapa, gitu aja. Ke bawahnya sama, ini hanya kolom-kolomnya saja sih gitu. Kolom-kolomnya sama. Pemantauan terapi obat, ini apa ini, meso. Monitoring efek samping, kalau ada efek samping sama sih. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ntar bapak absen dulu. Salah. Hidayah Dani. Hah? Oh, Hidayah Dani di kontak bapak. Oh, salah tuh. Pertanyaan bagus nih. Sangat kritis, kayak diganti satu lah. Mana gitu partisipa. Kurang screenshotnya. Hah? Wisna batu baterai. Oh, baterai HP.